Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh pagi hari ini. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Allah masih bangunkan kita dengan sehat walafiat, dan alhamdulillah kesehatan kita pergunakan di pagi hari ini untuk beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan kewajiban sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa juga sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini tema kita insyaallah kita akan membahas terkait dengan sholat 2 rakaat fajar ya. Ini sholat 2 rakaat fajar ini luar biasa keutamaannya dibandingkan dunia dan seisinya. Ini tidak ada apa-apanya, Pak. Ini keistimewaannya. Karena memang berat ya, subuh ya, bangun sebelum subuh itu luar biasa. Untuk itu perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan dan istiqomah. Baik, sebelum kita mulai mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani fi raq'atayil fajr ya. Jadi bab yang kedua ini tentang bicara masalah 2 rakaat fajar. Wattafaqu ala anna raq'atayil fajri sunnatun. Sepakat para ulama bahwa 2 rakaat sholat fajar itu hukumnya sunnah, atau yang sering kita sebut dengan qobliyah subuh ya. Li mu'ahadahu alaihi sholah, sejak zaman Nabi ya, sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya sunnah. Ala fi'liha aksaru minhu ala sa'irin nawafil ya, sejak zaman Nabi termasuk yang banyak dilakukan oleh Nabi dari sholat sunnah-sunnah yang lain. Jadi sangat diperhatikan ya, sangat dipentingkan dibandingkan dengan sunnah-sunnah yang lain. Walitarghibihi fiha, jadi perhatian utama. Makanya di sini targhib ya, terkait dengan 2 rakaat sebelum fajarnya. Bahkan ini Rasulullah sendiri ya, wali annahu qadhaha ba'da tulu'i syamsi
Kalau sampai ketinggalan ya, atau Nabi tidak melaksanakan gitu, terkait dengan 2 rakaat fajar ini, qadhaha ba'da tulu'il fajr. Ya, sampai-sampai Nabi mengqadha, ya, mengganti setelah terbitnya matahari. Khinana ma'anis sholah, jika Nabi kebablasan tidurnya. Ya, jadi Nabi ini juga manusia biasa, di samping beliau mendapatkan wahyu. Ya, jadi Nabi ini juga punya sifat seperti manusia yang lain, sifat lupa. Ya, bahkan diantaranya Rasulullah sendiri juga pernah lupa sholat yang 4 rakaat, baru 2 rakaat udah salam. Akhirnya kemudian ditanya, apakah engkau mengqadha, apakah engkau meringkas, ya, atau mengqashar gitu ya. Itu sahabat namanya Dzul Yadain bertanya. Kemudian Rasulullah ketika diingatkan seperti itu, kemudian konfirmasi kepada lain, apakah yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini benar? Benar ya Rasul. Maka Rasul kemudian berdiri lagi sholat atau menambahin 2 rakaat. Tapi kemudian di situ Rasulullah ganti lupanya tadi dengan sujud sahwi. Nah, ini menunjukkan jadi Rasulullah juga punya sifat-sifat manusia biasa. Di samping punya kelebihan, beliau adalah seorang Rasul mendapatkan wahyu. Jadi lupa Rasulullah terkait dengan saking pentingnya perhatiannya terhadap 2 rakaat ini. Rasulullah apabila kebablasan tidurnya itu atau ketinggalan, Rasulullah selalu mengqadhanya, mengganti ba'da tulu'i syamsi, setelah terbitnya matahari. Wakhtalafu, namun para ulama juga ikhtilaf, ya, min dalika fi masailin. Ya, di samping yang disepakati 2 rakaat tadi, begitu perhatiannya Rasulullah, ya, bahkan dikatakan lebih banyak dilakukan daripada ala sa'irin nawafil, dari sholat-sholat sunnah yang lain. Jadi betul-betul Rasulullah jaga betul istiqomah. Gitu pun juga terlepas, ya. Ini Rasulullah, apalagi kita. Namun para ulama juga ikhtilaf, berbeda pendapat mindalika terkait dengan hal tersebut fi masailin, dari beberapa masalah, dalam beberapa masalah. Ikhdaha fil mustahabbi minal qiraah fihima. Jadi yang diperselisihkan adalah terkait dengan bacaan yang mustahab, yang dianjurkan di dalam 2 rakaat itu. Apa sih yang sering dibaca oleh Nabi gitu ya. Sehingga apa sih anjuran yang dianjurkan oleh Nabi? Karena mustahabun ini itu sangat dianjurkan bacaan di dalam 2 rakaat. Fa inda Malikin, menurut Imam Malik al mustahabbu ayyaqra'a fihima bi ummil Qur'an faqat. Menurut Imam Malik, bacaan yang dianjurkan di dalam 2 rakaat itu bacaan bi ummil Qur'an saja, atau bacaan Fatihah saja, nggak ada yang lain. Ya, jadi 2 rakaat itu bacaannya menurut Imam Malik hanya Fatihah. Ya. Wa qala Syafi'i, berpendapat Imam Syafi'i, la ba'sa ayyaqra'a fihima bi ummil Qur'ani ma'a suratin qasiratin. Menurut pendapat Imam Syafi'i, la ba'sa, enggak apa-apa, boleh
ayyaqra'a fihima, untuk membaca di dalam 2 rakaat itu bi ummil Qur'ani, dengan membaca Fatihah, ma'a suratin qasiratin, disertai surat yang pendek. Surat yang pendek menurut Imam Syafi'i, dan itu yang kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan. Wa qala Abu Hanifah, berpendapat Imam Abu Hanifah, la tauqifu fihima fil qiraati yustahab. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada ketentuan bacaan di dalam 2 rakaat itu yustahabu, yang dianjurkan. Jadi 3 ulama berbeda. Imam Malik cukup Fatihah, Imam Syafi'i boleh ditambah surat yang pendek, Imam Abu Hanifah bebas, nggak ada ketentuan itu. Nah gitu ya. Jadi para ulama saja nggak pernah berantem walaupun berbeda, nggak pernah nyala-nyalain, nggak pernah saling menyalahkan. Ya memang kalau semakin luas ilmunya, semakin banyak wawasannya, itu memang kita nggak mudah kaget, ya nggak mudah baper gitu bahasanya sekarang gitu ya. Jadi kebawa perasaan gitu, perasaan saya nggak begitu gitu ya, kok ini ada yang lain gitu ya. Jadi semakin kita baca, oh iya ternyata saya baca di sana boleh, nggak apa-apa kan gitu. Nah, wa annahu yajuzu ay yaqra'a fihima, ya fihimal mar'u ya hizbuhu minal lail. Dan sesungguhnya menurut Abu Hanifah itu boleh bacaan di dalam 2 rakaat itu ya sesuai dengan kebiasaan atau yang menjadi pegangan, yang menjadi kebiasaan yang dibaca oleh seseorang ya minal laili, ketika dia sholat malam. Boleh gitu ya, boleh saja ya. Terutama Imam Abu Hanifah ini karena boleh ya, nggak ada ketentuan pendek, nggak ketentuan Fatihah ya, tadi kan bebas nih. Nah kalau memang waktunya masih panjang, untuk Abu Hanifah ini cocok ya, cocok ya. Ya cocoknya di samping memang mau baca surat yang panjang karena waktunya masih ada ya, atau membaca surat yang pendek atau bacaan seperti ya Imam Malik hanya Fatihah saja, itu juga tidak masalah. Jadi lebih longgar Abu Hanifah ini ya. Yang simpel lagi adalah bacaan Imam Malik Fatihah saja ya. Nah, ini kan ikhtilaf, berbeda, kita boleh pilih tergantung nanti kita ini kan sudah ada tanda ini, sudah ada tanda menitan untuk qomat ya Pak ya. Jadi kalau memang menitnya tinggal 2 menit atau 3 menit, kita baca sabihis ya nggak selesai sholat kita kan gitu. Apa mau diselesain? Tidak boleh. Jika qomat sudah dikumandangkan, sholat sudah mau di ini, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat fardu. Maka langkah apa yang harus dilakukan? Batalkan kalau memang itu masih. Nah, kalau udah tahiyat akhir ya udah mau segera mau salam ya salam nggak apa-apa. Nah ini baru 1 rakaat sudah qomat, nggak boleh diselesaikan ya, karena dalilnya tidak ada sholat lagi setelah sholat dikumandangkan atau iqomah sudah dikumandangkan kecuali sholat fardu. Jadi cari yang lebih utama daripada 2 rakaat tadi, yaitu shaf depan, shaf awal. Itu. Nah, kenapa ini pentingnya? Kenapa terkait dengan bacaan ini jadi masalah? Ya itulah adanya. Itulah terjadi di akademis para ulama pada saat itu.
Nah, apa yang menyebabkan? Ini yang paling penting, Pak. Kenapa Imam Malik hanya Fatihah saja? Kenapa Imam Syafi'i Fatihah dan surat pendek? Nggak apa-apa. Imam Abu Hanifah tidak ada ketentuan bacaan. Ya kan? Sebabnya apa? Kok tiga ulama di sini berbeda? Wassababu fi ikhtilafihim ikhtilafu qiraatihi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan mau-maunya dia, bukan mau-maunya Imam Syafi'i, mau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, bukan seleranya, bukan. Itu didasarkan kepada perbedaan mereka terkait dengan qiraatihi alaihi salatu wassalam, yaitu atas dasar bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadhihi shalah, di dalam sholat ini. Maksudnya apa? Sholat 2 rakaat fajar. Waqtilafuhum fi ta'yinil qiraati fi shalah, dan perbedaan mereka terkait dengan rutinitas yang sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebabnya, ya, sebabnya adalah bacaan Rasulullah. Wadzalika annahu ruwiyah, yang demikian itu sesungguhnya ruwiyah diriwayatkan anhu alaihi salatu wassalam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yukhaffifu raq'atayil fajri ala ma rawathu Aisyah qalat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cepat ketika sholat 2 rakaat. Makanya ini yukhaffif itu ringan. Kalau bahasa saya bilang ringan itu kan nggak nyambung gitu ya. Khaffafa itu ringan, maka najis mukhaffafah itu najis ringan. Tapi kalau disambungkan karena yukhaffifu raqatil fajr, maka ringan 2 rakaat fajr. Maksudnya apa gitu? Maksudnya sholatnya cepat, ringan, nggak berat. Cepat itu kan enak, Pak ya, nggak capek ini kaki kan gitu ya. Makanya di sini ketika raq'atayil fajr ada kata yukhaffif, cepat, nggak panjang, ya. Artinya bacaannya pendek. Itu yang dilihat oleh para sahabat. Ala marwathu Aisyata, berdasarkan cerita atau riwayat dari istrinya Aisyah. Apa kata istrinya? Qalat hatta anni aqulu aqra'u bi ummil Qur'an amla. Begitu cepatnya Rasulullah itu, maka aku menyangka, aku mengira Rasulullah itu baca Fatihah atau tidak ya. Gitu ya. Ini Rasulullah kok cepat sholatnya gitu. Nah, Aisyah kan memperhatikan, melihat Rasulullah. Kok sholatnya Rasulullah cepat banget, baca Fatihah enggak ya, kan gitu ya. Ya namanya istri ngelihatin ini, ya. Kok bapak tiba-tiba sudah pakai celana, misalkan tadi terus langsung pergi pakai baju enggak, kan gitu kita ya. Kok cepat banget gitu, padahal saya baru cuman apa namanya nengok air apa sudah mendidih atau enggak, kok tiba-tiba bapak sudah berangkat gitu kan, pakai baju apa enggak, kan gitu. Kadang-kadang kita istri itu kan begitu ya. Ya, ini Aisyah melihat Rasulullah kok sholatnya cepat banget, baca Fatihah atau tidak. Dari cerita Aisyah ini, atau dari apa yang dikatakan oleh istrinya yang melihat Rasulullah sholatnya begitu cepat, dia menyangka apakah Rasulullah ini hatta anni aqulu, sehingga sesungguhnya aku mengatakan aqra'u bi ummil Qur'an amlah, Nabi baca Fatihah atau enggak, ya. Maka dengan cerita ini fadhahiru hadza annahu kana yaqra'u fihima bi ummil Qur'an faqat. Maka Imam Malik mengambil kasus ini. Ya, apa sih, berapa lama sih baca Fatihah itu? Alhamdulillah, apa udah hafal gitu ya. Itu kan Fatihah saja itu kan cepat. Maka dilahirkan, difahami oleh Imam Malik terkait dengan cerita Aisyah ini, bahwa kana yaqra'u fihima
bi ummil Quran faqat. Nggak mungkin Rasulullah baca-baca yang lain. Wong sholatnya cepet banget kok. Sehingga ya fadhohiru di sini sebenarnya kalau dalam bahasa ini menebak. Tebakan Imam Malik bahwa Nabi hanya baca ummil Quran. Baca Fatihah saja. Ya. Karena begitu cepat. Berikutnya, waruwiya anhu min tariqi Abi Hurairah. Satu riwayat lagi dari jalur Abi Hurairah. Ya, atau tariq itu kan jalan, dari jalan. Ya, jalur. Dari jalur Abi Hurairah, dari cerita Abi Hurairah. Kharrajahu Abu Dawud, yang dikeluarkan Abu Dawud. Annahu kana yaqra'u fihima qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Jalur yang lain diceritakan Nabi membaca surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Begini jamaah sekalian ya Bapak Ibu. Jadi cepatnya Rasulullah itu tentu sangat relatif. Berbeda dengan cepatnya kita. Rasulullah itu kalau sholat panjang banget bacaannya itu, berdirinya lama banget. Kok ini cepat nggak seperti kita terus kilat gitu ya. Terus begitu Allahu Akbar, alhamdulillah, enggak. Cepat di sini kok pendek. Tidak secepat kilat, tidak. Ya, ini bandingannya begitu. Rasulullah kalau sholat kan lama bacaannya, bika surah Al-Baqarah ditambah lagi surat Al-Imran, berdirinya juga lama banget. Kok ini tumben cepet ya? Cepet menurut Aisyah terkait dengan Rasulullah yang sholatnya begitu panjang, berbeda dengan kita cepetnya memang secepat kilat. Nah ini yang harus dipahami, situasinya berbeda, ya kan gitu ya. Berat menurut si A, ringan menurut si B, itu loh. Jadi relatif. Jadi Aisyah bilang cepat di sini tidak secepat ketika kita bilang, karena biasanya Rasulullah itu kalau sholat panjang. Nah gitu loh ya. Sehingga kemudian ini ditebak oleh para sahabat tadi. Jadi cerita Aisyah kemudian wah cepat. Kita tahu cepatnya Nabi itu ya paling tidak Fatihah gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Baru ruku. Ini dianggap cepat itu. Baca Fatihah saja itu. Oh tidak, baca qul huwallahu ahad pertama ya, dan qul ya ayyuhal kafirun. Itu dianggap cepat. Padahal dua surat itu ya, kalau kita baca kan masih tidak terlalu cepat, masih wajar gitu. Tapi menurut Aisyah itu begitu cepat, pendek sekali, nggak seperti biasanya. Baik, dari dua versi hadis, yang satu dugaan oleh Aisyah Nabi baca atau tidak, atau baca Fatihah atau tidak karena begitu cepat. Yang satu Nabi membaca surat Al-Ikhlas dan kuliah ayyuhal kafirun. Ini dua hadis ini yang terkait dua rakaat itu. Maka faman dahaba madhabu hadisi Aisyah, bagi yang berpendapat berdasarkan hadis Aisyah, apa hadisnya tadi? Hadis yang menduga atau dugaan Nabi tidak baca. Ikhtaru qiraati ummil Quran faqat. Maka dia memilih bacaan di dalam dua rakaat fajar tadi hanya membaca Fatihah saja. Fatihah saja. Itu kalau dalam bahasa daerah Pulau Seribu sana doang. Baca Fatihah doang saja artinya gitu. Nah, saya pernah di Kepulauan Seribu sana itu ada doang. Ibu tahu ya doang? Saja itu bahasa pulau sana, itu Pulau Kelapa, Pulau Tidung, pulau di sana, Jakarta Utara, Jakarta masih ya, saya pernah di sana Bu 2 tahun. Baik,
Wa man dhahaba madhabul hadis tsani, bagi yang berpendapat mengambil pendapat berdasarkan hadis yang kedua. Hadis apa? Hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Maka ya, ikhtaru ummil Quran wa suratin qasirah, yaitu membaca Fatihah dan surat pendek. Ya, yaitu surat Qul huwallahu ahad kan pendek, Qul ya ayyuhal kafirun dan pendek. Jadi ketika ada hadis bahwa Rasulullah membaca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun ini adalah surat-surat pendek, maka Imam Syafi'i memilih bahwa bacaan di dalam 2 rakaat sholat fajar itu cukup Fatihah dan surat pendek. Ya. Wa man kana ala aslihi fi annahu la tata'ayyanul qira'ah fis shalah. Maka ya, secara prinsip di dalam sholat itu la tata'ayyanul qira'ah fis shalah, tidak ada ketentuan membaca di dalam sholat. Jadi prinsipnya di dalam sholat ini kan imam atau ibu kan bebas, nggak mesti harus surat ini, surat ini, surat ini, nggak ada kewajiban Pak, bebas Pak prinsipnya. Mau baca Qul huwallahu ahad, memang yang baru hafal Qul huwallahu ahad 2 rakaat baca itu saja ya boleh, nggak ada masalah, bebas, karena nggak ada ketentuan. Nah inilah Abu Hanifah itu memang luar biasa gitu. Jadi Abu Hanifah ini di Irak ya, sedangkan Imam Syafi'i, Imam Malik ini kan lebih banyak di ini. Jadi memang cara berpikir Imam Abu Hanifah ini lebih logis gitu ya. Nah, kok kenapa mesti harus surat ini, mesti harus ini, kan nggak ada ketentuan itu kan gitu ya, bebas gitu. Ibu Abu Hanifah begitu cara berpikirnya. Jadi 4 imam ini luar biasa ya, punya nalar dan pemikiran yang berbeda. Kan nggak ada ketentuan itu ya, la tata'ayyanul qira'ah fis shalah, prinsipnya kan nggak ada mesti harus baca ini, baca ini, baca ini, nggak ada. Liqaulihi ta'ala faqra'u ma tayassara minhu. Wah, ini nggak main-main ini Imam Abu Hanifah. Ada perintah di situ, bacalah apa yang mudah daripadanya dari Al-Qur'an. Dan kan banyak sekali suratnya. Yang kamu bisa surat apa? Yang kamu hafal surat apa? Yang lancar surat apa? Pilih, bebas. Itu kata Abu Hanifah. Jadi dalilnya nggak main-main, bukan hadis lagi. Karena memang Abu Hanifah ini di tempat yang miskin hadis. Miskin artinya tidak banyak seperti Madinah ya. Oh, itu kan memang dekat dengan Rasul, para sahabat banyak berkumpul di sana. Dia agak jauh Pak. Jadi untuk menemukan hadis itu susah, ya jarang gitu ya. Jadi dia pakai Quran. Kan dalam Al-Quran jelas, faqra'u ma tayassara minhu, bacalah apa saja yang mudah dari Al-Quran. Jadi Bapak boleh pilih, ya mau maghrib rutin Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Nah itu di kampung-kampung kan itu ya, karena pendek waktunya itu. Jarang itu, pokoknya rutin itu, nggak masalah, ya. Ya kalau ada yang bercanda itu kok kuliah jual kafir, udah itu udah jadi langganan, ya nggak ada masalah. Itu bukan berarti yang lain nggak hafal, mungkin hafal tapi dia begitu cinta, nggak ada masalah Bu. Bahkan satu peristiwa ada seorang sahabat itu, yang memang sahabat itu jadi imam. Jadi imam sholat. Ketika jadi imam, baca surat apa saja, ya, mau sabihis, mau ikro, mau sholat yang panjang saja. Setelah berakhir itu surat, dia tambahkan dengan Al-Ikhlas. Mesti ditambahin itu. Mau 4 rakaat, ya 2 rakaat kan keras itu, kedengeran. Baca Qulullah. Diakhiri dengan itu. Sehingga sahabat ini penasaran gitu, sehingga karena penasaran, Rasulullah kan masih hidup,
Ya. Akhirnya diadukan, diceritakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya jadi makmum imam yang kalau jadi imam selalu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Ini menurut saya agak aneh ya Rasul. Ini bagaimana gitu. Akhirnya Rasulullah itu tidak begitu saja memberikan jawaban sebelum dipanggil itu orang. Konfirmasi dulu. Diajak itu suruh panggil, lain kali dipanggil. Ditanya oleh Rasulullah, benarkah apa yang diadukan oleh temanmu ini terkait dengan apa yang kamu baca ketika kamu jadi imam? Selalu diakhiri dengan bacaan Al-Ikhlas. Benar ya Rasulullah? Benar. Kenapa kamu itu lakukan? Begitu Rasulullah. Karena aku ini cinta banget. Saya sangat cinta, sangat suka ya dengan surat Al-Ikhlas ini ya Rasul. Jadi begitu, kan kita ini ada surat-surat yang kita senangin ya Bu, kita baca gitu. Ya. Jadi zaman sahabat juga begitu. Oh kalau begitu kamu akan bersama surat itu. Masya Allah, jawabannya kan Masya Allah, itu tidak disalahkan. Ya Rasulullah tidak pernah menyalahkan sepanjang itu ini. Kalau toh itu kemudian memang salah, Rasulullah tidak memvonis itu salah. Kamu jangan paling mentok. Nggak apa-apa, yang sudah berlalu. Lain kali jangan dilakukan lagi ya. Masya Allah itu. Rasulullah begitu Pak. Yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Tapi jangan diulang lagi ya. Itu kan bagus tuh Pak. Ini kalau kita tiru, Masya Allah itu. Walau kita ini kan mencak-mencak tuh, Nah, ya sudah kan itu. Memang Rasulullah ini Masya Allah arif, bijak, Masya Allah ya. Jadi perilakunya ini ya patut kita contoh. Ya manusia nggak sempurna memang. Rasulullah mengatakan seperti itu karena Rasulullah sadar betul. Al-insan makhallul khata' wan nisyan. Memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya dia melakukan kesalahan itu kan manusiawi. Tetapi ada hadis ya, sebaik-baik manusia itu bukan yang tidak pernah punya dosa. Karena tidak mungkin manusia tidak punya dosa. Kan bukan maksum kita, bukan nabi kan. Yang terbaik dari manusia itu yang melakukan dosa, yang melakukan kesalahan segera bertaubat. Oh. Jadi nggak ada manusia yang tanpa dosa itu. Ya, tetapi orang yang salah melakukan kesalahan segera sadar bertobat kepada Allah. Jadi kembali kepada perbedaan antara Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah terkait dengan bacaannya ya. Sholatnya nggak ada masalah. Ketiganya sunnah. Ya. Dan ketiganya mengakui bahwa sholat 2 rakaat ini begitu penting, begitu diperhatikan oleh Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah kalau kebablasan tidurnya gitu, agak terlambat ya, sehingga kemudian tidak sempat lagi sholat 2 rakaat itu, maka Rasulullah qadha setelah matahari terbit ya, setelah matahari terbit. Wa man kana ala aslihi fi annahu la tata'ayyanul qira'ah fi shalah. Bagi yang berpendapat secara pokok atau prinsip bahwa tidak ada ketentuan bacaan di dalam salat berdasarkan liqoulihi ta'ala faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah apa saja dari yang mudah dari Al-Qur'an, qala yaqra'u fihi ma ahad. Nah, gitu. Maka bacaan di dalam 2 rakaat itu ya apa yang kita suka, ma'uhib, apa yang kita suka, apa yang kamu suka. Watsaniyatu fi sifatil qiraah al mustahabbah fihima, ya, dan yang kedua cara bacaan yang disukai, mustahab ya, yang disunnahkan
Fadhaba Malikun wa Syafi'i wa aksarul ulama ila annal mustahabba fihima wal jahr. Yang disukai di dalam bacaan 2 rakaat fajar itu ya bacaannya keras atau bacaannya terdengar, jahr. Ya. Lawan katanya sir. Jadi bacaannya agak terdengar. Ya, agak didengarkan dikit. Bukan keras-keras gitu. Itu yang pertama. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i itu memilih bacaannya agak keras atau terdengar. Tapi ada yang lain memilih wa khayyara qaumun fi dzalika bainal israr wal jahr, antara keras dan sedang aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi antara israr, antara berbisik dan antara ini. Itu pendapat yang kedua. Antara bainal israr wal jahr, antara lirih dan keras. Kenapa mesti begitu? Nah, ini dibahas juga. Sebabnya apa? Kenapa ada yang milih keras, kenapa ada yang milih lirih? Wasababu fi dzalika. Sebab terkait dengan hal tersebut ta'arudu mafhumul asar, adanya kontradiksi pemahaman hadis. Wa dzalika anna hadis Aisyah al-mutaqaddam, berdasarkan hadis Aisyah yang lalu, yaitu apa? Rasulullah sholatnya cepat itu tadi. Ya. Aisyah al-mutaqaddam al-mafhumu min dhahiri annahu alaihi salatu wasallam kana yaqra'u fihi ma sirran. Menunjukkan karena Aisyah tadi enggak dengar Nabi baca atau enggak ya. Kan gitu ya, begitu cepat. Ini menunjukkan bahwa bacaan Rasul karena yaqra'u fihi ma sirran, bacaannya pelan, tidak terdengar. Walau la dzalika ya lam tasukku Aisyah hal qara'a fihi ma bi ummil Qur'an amla. Terkait dengan keraguan Aisyah, syak ya. Keraguan Aisyah apakah bacaan di 2 rakaat itu baca Fatihah atau tidak. Wa dhahiri marwiya Abu Hurairah annahu kana yaqra'u fihi ma bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Berdasarkan hadis yang kedua dari Abu Hurairah tadi, yaitu bacaannya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, anna qira'atahu alaihi salatu wassalam fihi ma kana jahran. Enggak mungkin mereka terdengar kalau Nabi kalau Nabi bacaannya pelan, pasti agak keras gitu ya, pasti kedengaran. Nah, ini hadis yang kedua. Anna qira'atahu alaihi salatu wassalamu fihi makanat jahran walau la dzalika ma allama Abu Hurairah ma kana yaqra'u fihi. Meskipun walau la dzalika ma alima Abu Hurairah, seandainya Abu Hurairah tidak mengetahui bacaan itu, maka na yaqra'u fihi ma, tentu Abu Hurairah tidak pernah mengatakan bahwa itu bacaannya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Berarti mana? Akhirnya tebak-tebakan, menunjukkan bahwa Nabi bacaannya terdengar, sehingga Abu Hurairah mengatakan seperti itu. Nah, berdasarkan tetap kembali kepada 2 hadis itu, antara hadis Aisyah dan Abu Hurairah tadi, terkait dengan cara ya, ini di sini yang ketiga ini kan cara, Pak. Bacaannya tadi kan sudah baca Fatihah saja atau baca boleh apa saja, baca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Nah, terus cara bacanya bagaimana? Ini yang dipersoalkan. Nah, yang satu keras, yang satu antara keras dan pelan, yang satu pelan kan gitu. Maka faman dhahaba madhhabut tarjih baina hadainil asaraini, maka yang berpendapat memilih tarjih namanya, ada 2 hadis dipilih salah satu baina hadainil asaraini, boleh yang milih yang pertama yaitu Aisyah, boleh milih yang kedua, dianggap yang lain tidak ada, maka pilihan di sini dimenangkan salah satu. Maka qala imma bi ikhtiyaril jahr, memilih, yaitu dengan antara bi ikhtiyaril jahr, dengan memilih bacaannya terdengar. In rajjaha hadisu Abu Hurairah, jika dia memilih hadis Abu Hurairah.
Wa imma bi ikhtiyaril israr, atau dengan memilih tidak terdengar atau sir, in rajjaka haditsu Aisyah, kalau dia mengambil jalur hadis Aisyah. Kan ada dua hadis, itu boleh pilih. Karena apa? Dua-duanya hadis sahih, jadi boleh dipilih, ya. Kalau milih salah satu, ya. Wa adrokal imam fi shalah au dakhalal masjid yusallihima, ya, ini Aisyah. Wa man dhahaba madhabul jam'i. Tetapi yang ketiga, ada yang berpendapat tidak memilih salah satu, tapi dua-duanya dipakai. Kan ada yang begitu, ya, dicampur istilahnya, dikompromikan antara dua hadis yang nampaknya bertentangan. Yang satu dugaan Aisyah sampai baca enggak, ya, karena memang sir, tidak terdengar Aisyah. Tapi yang kedua terdengar. Nah, bagaimana nih caranya? Ada dua hadis yang nampak bertentangan. Ada jalur milih salah satu, boleh milih hadis Aisyah, boleh milih hadis Abu Hurairah. Jalur yang kedua, ya, mengkompromikan. Jadi nggak dipilih, tapi dua-duanya dipakai, yaitu antara jahr dan antara sir, agak pelan, kan gitu, ya, agak pelan gitu, ya. Qala bitakhyir, yaitu memilih atau memilih tadi. Wasalisatu fil ladzi lam yasil raqatil fajr. Dan yang ketiga, jika tidak ketemu dua rakaat itu, wa adrokal imam fi shalah, dan menemukan imam sudah sholat, au dakhalal masjid li shallihima, atau dia sudah masuk masjid sedangkan sholat subuh sudah dilaksanakan. Fa uqimatis shalah, ya, fa uqimatis shalah, sholat sudah iqamah sudah dikumandangkan. Faqala Malik idza kana qad dakhalal masjid fa uqimatis shalah. Maka menurut pendapat Imam Malik, jika kamu masuk masjid bahkan sholat sudah dimulai subuh, fal yadkhul ma'al imam fis shalah. Meskipun sholat 2 rakaat fajar ini begitu sangat diperhatikan oleh Rasulullah, Imam Malik berpendapat bahwa kalau memang sudah qomat nggak boleh sholat 2 rakaat. Waduh, ini kan lebih baik dari 2 seisinya, saya sholat ini dulu. Nggak boleh begitu. Caranya langsung ikut sholat subuhnya. Kecuali kalau kita memang ketinggalan sholat di rumah, begitu bangun sholat dengan istri kita, sepakat kita 2 rakaat dulu ya Bu, kan boleh. Udah ketinggalan gitu, subuhnya udah ketinggalan, itu boleh sepakat dengan istri dan anak kita. Jadi Imam Malik berpendapat idza kana qad dakhalal masjid fa uqimatis shalah falyadkhul ma'al imam fis shalah, maka kita wajib ikut bermakmum kepada imam. Wala yarka'huma fil masjid wal imam yusalli fard. Tidak boleh ada lagi sholat di dalam masjid sedangkan imam sholat fardu, nggak boleh, ya. Wa in kana lam yadkhulil masjid, jika kamu tidak masuk masjid, fa illam yakhaf ayyafutahul imam bi raqatin, maka jika tidak khawatir, ya, kamu ketinggalan imam sarkaat, fal yarka'huma kharijul masjid, maka rukuklah kamu meskipun kamu masih di luar masjid. Sampai segitunya, Pak. Jadi boleh, ya. Wa in khafa fawatir rakaah fal yadkhul ma'al imam summa yusallihima idza tala'atis syams. Jadi waduh, ketinggalan rukuk juga, baru di pintu, kan nggak bisa lari-lari gitu, Allahu Akbar. Dan pernah terjadi di zaman sahabat begitu. Biar saking nggak mau ketinggalan serakaat pun dengan imam, sampai dia belum sampai di shaf, ini maksudnya sudah rukuk di sana. Allah, ini kan udah mau selesai ini suratnya, ya, dia rukuk di sana. Allah, sampai rukuk di situ. Nah, prakteknya gimana kalau misalnya kita mau begitu? Tapi Rasulullah kan melarang, ini kan dilaporkan gitu. Satu ketika dilaporkan juga gitu kepada Rasulullah. Ya,
kenapa kamu belum sampai saf udah ruku? Kan? Saya nggak mau ketinggalan serakaat pun dengan imam. Akhirnya Rasul jawabannya, ya boleh nggak apa-apa yang sudah, tapi nanti jangan diulang ya. Kan gitu ya Rasul. Rasul jangan diulang ya. Pemaaf betul. Pemaaf betul. Kalau memang hal-hal yang memang masih bisa ditolerir. Nah orang begitu cinta jangan sampai ketinggalan kok. Masa nggak boleh? Ya udahlah, tapi jangan diulang gitu loh. Ya sama anak kita ini menunjukkan bahwa begitu sayang Rasulullah sama umatnya itu. Ya sama umatnya, sama sahabatnya, sama kita ini sayang betul ya Rasulullah. Ya, sampai akhir hayatnya aja yang sebut kita ummati as-shalah ya. Ini Masya Allah ya. Rasulullah begitu cinta, masa kita gak mencintai? Kita cinta kepada anak kita gimana sih? Ya, ya kalau cinta ini kadang-kadang saking cinta kemana anak, terutama cucu nih, ini kadang-kadang kakek-kakek ini salah kaprah sama anaknya, enggak ini sama cucunya dijor. Anaknya diomelin mulu, cucunya enggak. Kan begitu, biasa itu begitu. Ya kita juga begitu. Jadi jamaah sekalian, memang ini luar biasa ya apanya. Kitab Bidayatul Mujtahid ini memang bahasanya memberikan wawasan dan perluasan kita supaya kita ini arif Pak, bijak. Kalau kita semakin bacaan, banyak taklim, banyak mendengar ya kajian-kajian yang terkait dengan hal tersebut, kita tidak mudah menyalahkan Pak. Ya, tidak mudah menyalahkan. Ya. Terkait sholat fajar, ya. sholat qobliyah subuh. Itu sebenarnya di waktu fajar ini yang qobliyah atau yang apa ini? Yang qobliyah. Yang qobliyah. Jadi fajar itu sholat fajar itu qobliyah. Sudah masuk fajar. Iya, sudah masuk fajar. Artinya sudah masuk waktu. Ya. Fajar di sini fajar sodik. Kan ada fajar sidik. Nah, kalau fajar sidik sebelum masuk waktu bukan yang 2 rakaat fajar itu. Itu qiyamul lail. Ya, itu qiyamul lail, ya. Jadi yang dimaksud sholat fajar 2 rakaat ini waktunya udah masuk Pak. Yaitu waktu subuhnya sudah masuk. Itu yang qobliyah ini. Ya, makanya di sini kenapa saya mengatakan seperti itu? Jika sholat subuh sudah dimulai kan berarti kan sholat subuh sudah masuk kan? Ya, di dalam rangka waktu sholat subuh ada qobliyah itu Pak. Jadi rakaatayil fajr itu adalah setelah masuk fajar. Artinya sudah masuk waktu subuh. Nah persoalannya kemudian sholat subuh itu sudah dimulai atau belum? Kan boleh-boleh saja. Nabi sendiri kalau sholat subuh itu enggak begitu waktu masuk terus sholat, tidak. Rasulullah memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa sholat fajar itu agak ditunda, agak sedikit ini Pak sholatnya itu agak bukan langsung begitu waktu terus. Rasulullah tidak seperti itu. Ini menunjukkan memberikan kesempatan sholat 2 rakaat itu kepada yang lain. Nah, gitu. Qobliyah itu sholat sunnah kalau di antara sholat sunnah yang lain Rasulullah sampai mengkodok kalau tidak sempat melaksanakannya. Nah ini menunjukkan bahwa begitu penting Pak, sampai Rasulullah menggantinya di luar nanti waktu setelah matahari terbit. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya, dan kita tahu bahwa sholat 2 rakaat ini dibandingkan dunia seisinya, ada hadis yang lain itu lebih baik 2 rakaat ini. Lalu gimana Ustaz kalau misalkan kita sholat qobliyah subuhnya di rumah, tapi di masjid sudah mulai dan kita menyusul ke masjid? Ya udah langsung sholat. Kita nggak sholat di rumah aja kita langsung harus ikut, apalagi kita belum. Ya memang yang bagus memang sholat sunnah itu di rumah Pak, didahulukan. Di masjid ini sudah tinggal tahiyatul masjid saja. Tahiyatul masjid saja, kita masuk masjid tahiyat, karena sholat 2 rakaat fajarnya sudah di rumah. Jadi sholat sunnah itu ya yang bagus nilainya itu di rumah Pak, di rumah. Jadi kalau Bapak ba'diyah kita langsung pulang itu lebih bagus di rumah itu.
Jadi jangan engkau habiskan di masjid. Masjid ini yang fardu saja. Nah, itu ada hadis yang lain, ada bahasan yang lain. Tapi intinya saya ingin mengatakan terkait dengan bahasan ini, tadi mengatakan apa namanya, sampai-sampai ada orang yang rukuk di luar tadi, ya meskipun belum masuk di shaf, itu boleh, tetapi Nabi melarang. Kejadiannya seperti itu. Wa in khafa fawatir rak'ah falyadkhul ma'al imam tsumma yusallihima idza tala'atis syams. Jika kamu memang sudah menemukan atau sudah ketinggalan rakaat, maka langsung saja falyadkhul ma'al imam, artinya kamu langsung berjamaah ikut imam. Tsumma yusallihima idza tala'atis syams. Nanti kamu 2 rakaatnya setelah matahari terbit sebagai qadha. Wa wafaqa Abu Hanifah Malikan fil farqi baina ayyadkhulal masjid aw la yadkhulu. Ya, sepakat atau sama-sama sependapat Abu Hanifah dan Imam Malik fil farqi terkait dengan perbedaan baina ayyadkhulal masjidu aw la yadkhulu, terkait dengan apakah dia masuk masjid atau tidak masuk. Wa khalifuhu fil had fi dzalika. Dan antara kedua imam ini, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ada perbedaan fil haddi fi dzalika, terkait dengan patokan yang dimaksud sudah masuk masjid itu seperti apa, yang belum itu seperti apa, itu dibahas. Faqala yarka'uhuma kharijul masjid ma dhanna annahu yudriku ra'atin minas subh ma'al imam. Adapun ruku di luar masjid itu jika dia mengira tidak menemukan lagi rakaat minas subhi ma'al imam, jika dia sudah tidak dapat lagi dapat ruku atau tidak dapat sholat dengan imam. Maksudnya di sini takut sampai imamnya salam, Pak, tidak dapat rakaatnya, sehingga boleh walaupun belum masuk. Kalau kita ini kan ada dinding ini ya, masjid ini. Kalau dulu kan zaman Nabi nggak ada dinding lagi ya. Jadi yang dimaksud perbedaannya itu ada 2 macam berbeda. Jadi kalau kamu khawatir tidak mendapatkan rakaat atau tidak mendapatkan rakaat karena takut imamnya sudah salam, ya, maka boleh sampean masuk di sana. Kini mau udah duduk tahiyat akhir mau salam nih, langsung aja Allahu Akbar. Tapi makmuman, itu ya, paham Pak ya? Jadi tinggal Bapak lanjutkan di sana, nggak masalah. Ya, kalau Bapak kesini salam, nggak dapat makmum, gitu ya. Nah, ini maksudnya begitu. Jadi ada dugaan tidak menemukan. Wa qala Syafi'i idza uqimatis shalah al-maktubah fala yarka'huma aslan. Imam Syafi'i berpendapat jika qomat sudah dikumandangkan, maksudnya sholat fardu, fala yarka'huma aslan. Prinsipnya tidak ada lagi sholat 2 rakaat tadi, qabliyah fajr tadi, qabliyah subuh tadi. La dakhilul masjid wala khariju, dan tidak boleh di dalam masjid atau tidak boleh di luar itu. Jadi intinya tidak boleh lagi menurut Imam Syafi'i kalau sholat sudah dimulai subuhnya sampean kemudian di luar sholat sunnah sendiri gitu, nggak boleh juga. Di luar aja nggak boleh, apalagi di dalam. Paham Pak ya? Paham ini maksudnya ya? Jadi sudah tidak ada sholat lagi kecuali sholat fardu maktubah gitu. La dakhilul masjid wala khariju, mau di dalam masjid atau di luar masjid nggak boleh lagi. Wa khukiya Ibnul Mundir anna qaman jawazu ruku'iha fil masjid wal imamu yusalli wa huwa syad. Memang ada pendapat yang lain yang begitu pentingnya dia sholat sendirian ini, tapi ini aneh menurut ulama. Jadi dasarnya aneh. Oh nggak apa-apa, nah, ini aneh. Waktu juga yang membatasi kita. Sebenarnya masih banyak karena kan harus sebabnya apa kok jadi begitu kan itu ya. Jadi Bapak ini dikasih menu lengkap Pak. Jadi pokoknya begitu enggak. Saya ngajinya enggak begitu. Bapak tahu. Jadi sebabnya, oh sebabnya begini, oh sebabnya begini. Wajar saja kalau
berbeda gitu loh. Jadi Bapak dikasih menu lengkap. Tapi lagi-lagi waktu juga yang membatasi kita. Mungkin ada pertanyaan, disilakan. Ya. Terkait dengan sholat sunnah yang dimandang. Ya. Di Masjid Al-Hikmah adanya ikomatnya udah jalan. Iya. Tapi di masjid yang lain masih azan. Ya. Mendengarkan azan dulu selesai di Muhajirin Mujahidin atau kita langsung sholat sunnah? Iya, sholat sunnah. Kalau sudah masuk tidak mesti harus menunggu azan. Kan tidak harus menunggu azan, Pak. Justru mementingkan itu. Karena kebiasaan dia Al-Hikmah ini karena pakai menit. Kalau saya nggak sholat di sini, di rumah ini ketinggalan gitu misalnya. Kebiasaannya begitu. Bapak sholat sunnah, terus segera menuju ke masjid. Walaupun masjid di sana masih azan. Nah itu. Karena kita mau ke masjid Al-Hikmah. Kecuali kalau kita ini baru 2, Pak. Kalau ada 3 di sekeliling kita, kalau kita mau dengerin adzan lagi, waduh, repot juga. Jadi sulit. Pilih salah satu. Kita mau masjid mana? Nah, gitu. Dan tidak mesti kita harus menunggu adzan selesai. Adzan itu dikumandangkan kan sudah masuk waktu. Kita boleh sholat sunnah walaupun adzan masih berkumandang. Nah, itu Pak intinya. Jadi ngambil sisi yang utama saja. Tapi ketika waktu kebiasaan di sini masih sekian menit, dan misalkan sampai adzan Al-Hikmah selesai kita masih bisa, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya ini adalah ikhtiar saja. Tapi dalam ikhtiar pilihan, pilih yang utama. Pilih yang paling utama itu. Jadi ada skala prioritas. Nanti ada fikih prioritas. Kita ini ada fikih prioritas. Mana yang harus kita dahulukan? Ya, harus kita dahulukan. Ya, silakan. Kita yakin bahwa Nabi pun selalu mengerjakan sholat sunnah. Iya. Salah satu yang sampai dikodok apakah cuma sholat yang tadi diterangkan? Iya. Di antaranya ada bukan hanya 2 rakaat ini. 2 rakaat ini. Termasuk 2 rakaat qobliyah asar. Ya, qobliyah asar juga Nabi kalau nggak sempat sholat 2 rakaat itu Nabi juga mengqadha. Makanya dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini memang ada waktu yang dilarang, ada waktu yang diperlisihkan. Termasuk yang ba'diyah subuh tadi, ba'diyah subuh dan ba'diyah asar itu kan nggak boleh. Ya, ketika tidak ada masalah. Tapi ketika qadha kan ada masalah, memang ketinggalan. Itu jadi sholat secara mutlak, Bapak tidak ketinggalan, sunnah tadi juga dapat, qobliyahnya kita juga ini, nggak ada ba'diyah asar, nggak ada ba'diyah subuh. Tetapi boleh ba'diyah itu dilakukan karena sesuatu, yaitu qadha tadi, itu boleh Pak, sholat qadha itu boleh. Jadi karena Rasulullah melakukan itu, gitu. Makanya di dalam Bidayatul Mujtahid ini terkait dengan sholat-sholat sunnah rawatib, ya, itu terkait dengan ba'diyah asar dan ba'diyah subuh mutlak tidak boleh kecuali ada sebab. Itu dalil Imam Syafi'i, ya, kecuali ada sebab. Waktu ba'diyah subuh kan nggak boleh sholat, tapi ada sebab, orang meninggal, ya kan, mensolatkan di waktu subuh karena segera dikuburkan misalnya, karena banyak orang waktunya mau langsung bekerja gitu misalkan. Jadi dipercepat saja pada subuh kita langsung sholatkan. Secara mutlak tidak boleh karena ini ada sebab kematian seseorang yang perlu disolatkan, jadi boleh. Nah itu Pak, saya kira itu Pak ya. Cukup? Semuanya cukup? Insya Allah nanti dilanjutkan di waktu yang lain karena waktu syuruk sudah masuk. Sudah ya? Mari sama-sama kita akhiri kajian kita dan mudah-mudahan kita semakin paham, semakin menambah kualitas ibadah kita kepada Allah karena ibadah kita disertai dengan ilmu. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.